Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 3057-3058. Aku tidak berharap pembudidaya biasa memiliki tulang punggung seperti itu. Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Musa mencibir. Melihat pembudidaya biasa ini disiksa olehnya, dia sangat bersemangat di dalam. Mata Yuan Bao sudah mulai kehilangan pandangan saat ini, dan dia akan segera mati. Tetapi pada saat ini, sesosok tubuh melintas dalam sekejap, diikuti oleh kilatan cahaya putih, dan semua tanaman merambat itu terpotong dalam sekejap. Yuan Bao jatuh ke tanah, terengah-engah. Apakah kamu baik-baik saja? Dev melangkah maju dan menarik Yuan Bao. Ketika dia melihat bahwa itu adalah Dev, Yuan Bao sangat bersemangat, dia tahu bahwa dia tidak akan bisa mati ketika Dev tiba. Kakak Chen, aku tidak menyangka itu kamu, terima kasih banyak. Kata Yuan Bao bersemangat. Ketika Musa melihat Dev, dia tidak bisa membantu tetapi membeku, dan sedikit mengernyit, apakah itu kamu? Di mana Huosha? Bukankah seharusnya dia membunuhmu? Huosha itu sudah mati, aku di sini untuk membunuhmu, kata Dev datar. Tidak mungkin, bagaimana Huosha bisa mati? Dengan kekuatanmu, bagaimana kamu bisa membunuh Huosha? Musa tidak percaya bahwa Dev bisa membunuh Huosha. Kamu tidak percaya? Yi He, yang juga bergegas saat ini, berbicara, dan semua nafas di tubuhnya meledak. Pada saat ini, wajah Musa tiba-tiba menjadi sangat jelek, dan seluruh tubuhnya mulai bergetar. Semburan nafas Yi He sudah cukup untuk membuatnya jatuh ke tanah dalam sekejap. Dengan kekuatan seperti ini, mudah untuk membunuh mereka. Sekarang dia percaya bahwa Huosha sudah mati. Hanya saja dia tidak mengerti, bagaimana mungkin ada tuan yang begitu kuat di sisi Dev. Dev melirik Yi He, dia tahu bahwa alasan mengapa Yi He melakukan ini adalah untuk menekan Musa, dan ketika dia bertarung dengan Musa, maka Musa akan berada di bawah tekanan. Yi He melakukan ini untuk keselamatan Dev, tetapi Dev tidak membutuhkannya sama sekali. Yang dia butuhkan adalah agar Musa mengeluarkan kekuatan penuhnya, untuk merangsang potensi Dev. Kekuatan Dev tumbuh setiap kali dia melakukan duel antar master. Yi He, jangan menakuti dia. Aku bisa membunuhnya, aku tidak butuh bantuan siapapun. Kata Dev pada Yi He. Melihat ini, Yi He menahan napas dan melangkah ke samping. Pada saat ini, Musa tidak lagi bersemangat membantai para kultivator biasa itu, dan wajahnya sangat jelek sehingga dia akan menangis. Dev, apakah kamu tahu organisasi macam apa Liga Penyegelan Iblis kami? Tuan kami telah melewati slip kami untuk membawa kami kembali ke tempat asal kami. Jika kamu membunuhku sekarang, Liga Penyegelan Iblis tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu harus berpikir dengan hati-hati. Selama ada yang menjadi sasaran Liga Penyegelan Iblis kami, tidak ada yang bisa melarikan diri. Mendengar kata-kata Musa, Dev mencibir, itulah yang Huosha katakan sebelumnya, dan dia tetap mati. Jika kamu bergerak sekarang, jika kamu dapat menghindari seranganku, aku akan mengampuni hidupmu. Dev memiliki wajah yang sangat percaya diri saat ini. Sejauh menyangkut Musa, kekuatannya lebih rendah dari Huosha, jadi Dev benar-benar yakin. Tetapi ketika Musa mendengar ini, dia berkata dengan marah, sarjana dapat dibunuh tetapi tidak dipermalukan, apakah kamu meremehkanku? Aku ingin melihat bagaimana kamu dapat membunuhku dengan satu gerakan. Musa meraung, dan tiba-tiba ratusan tanaman merambat muncul di sekelilingnya. Tanaman merambat ini secepat kilat, seperti tentakel, menuju Dev dari segala arah. Aku ingin melihat bagaimana kamu lolos dari tangan 1000 budakku. Musa mendengus dingin, matanya penuh kedinginan. Di matanya, Dev rentan, dan satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah Yi He. Dia harus selalu waspada terhadap Yi He untuk bergerak. Meskipun Musa tahu bahwa dia adalah yang terendah di antara 5 elemen iblis surgawi, tetapi dia lebih dari cukup untuk berurusan dengan Dev, seorang biksu kelas 5 di alam komposit. Ratusan tentakel anggur semuanya menuju ke arah Dev, seperti sangkar dari segala arah, mencoba menjebak Dev. Sudut mulut Dev sedikit terangkat, dan matanya bersinar terang. Sing. Melihat tanaman merambat itu mendekati Dev dan mencoba menjebak Dev, sosok Dev tiba-tiba menghilang di depan mata Musa. Musa terkejut, dan ratusan tanaman merambat kehilangan target mereka tiba-tiba, menjadi terjerat satu sama lain. Di mana dia?
Musa ketakutan, dia tidak mengerti bahwa Dev jelas ada di depan matanya, tapi sekarang tidak ada di sana. Tapi segera, Musa merasakan gerakan aneh di belakangnya. Dia ingin berbalik untuk memeriksa, tetapi ratusan tanaman merambat terjerat satu sama lain, langsung terjerat tubuh Musa. Ini benar-benar sialan, Musa terjebak oleh tanaman merambatnya sendiri. Puff! Tepat ketika Musa hendak melepaskan ikatan anggur, rasa sakit tiba-tiba datang dari kejauhan. Saya melihat cahaya keemasan yang menyilaukan menembus dari belakang ke dadanya. Pada saat ini, ratusan tanaman merambat menghilang seketika. Wajah Musa mengerikan, dia menatap pedang panjang yang menonjol dari dadanya. Matanya membelalak, wajahnya penuh ketidakpercayaan, dia tidak mengerti, bagaimana mungkin Dev membunuhnya hanya dengan satu gerakan, dan dia hanya seorang biksu kelas 5 di alam tubuh komposit. Musa menoleh perlahan, dan melihat Dev menatapnya dengan cibiran di wajahnya. Di bawah tatapannya, Dev mengeluarkan pedang pembunuh naga, dengan darah masih menetes darinya. Dev hanya menatap Musa dengan dingin, lalu berbalik dan pergi. Musa jatuh perlahan karena tidak percaya. Dia tidak percaya bahwa dia mati seperti ini, dan dibunuh oleh biksu kelas 5 dari alam komposit dengan satu gerakan. Dia tidak tahu bagaimana Dev melakukannya, dan dia tidak bisa mengetahuinya. Sampai kematiannya, mata Musa terbuka lebar, dan dia tidak bisa beristirahat dengan tenang. Beberapa kultivator kasual yang tersisa di samping melihat Dev membunuh Musa dengan sangat bersih dengan pedang, dan rahang mereka ternganga kaget. Terutama Yuan Bao, dia tidak menyangka kekuatan Dev meningkat pesat dalam sekejap mata, dia tidak mengerti kenapa. Anda harus tahu betapa sulitnya bagi praktisi biasa ini untuk meningkatkan taraf kondisi kecil. Beberapa orang mungkin tidak dapat meningkatkan taraf kondisi kecil dalam setahun atau bahkan beberapa tahun. Anda harus tahu bahwa yang paling tidak dimiliki oleh pembudidaya biasa adalah sumber daya, jadi mereka sebenarnya diintimidasi di dunia surga dan manusia. Kakak Chen, terima kasih telah menyelamatkan hidup kami. Jika ada kesempatan, aku pasti akan membalasnya dengan nyawaku. Yuan Bao dan beberapa kultivator biasa melangkah maju dan berterima kasih kepada Dev. Jika Dev tidak tiba tepat waktu, mereka pasti sudah menjadi mayat. Semuanya harus berhati-hati. Kalian harus pergi secepat mungkin. Jika kalian bertemu orang lain dari 5 elemen iblis surgawi, kalian akan berada dalam bahaya. Dev meminta Yuan Bao dan yang lainnya untuk pergi. Tuan Chen, apakah kita masih perlu menemukan 2 lainnya dari 5 elemen iblis surgawi? Yulian melangkah maju dan bertanya pada Dev. Kita tidak perlu mencarinya. Kurasa orang lain bisa menangani 2 sisanya. Dev menggelengkan kepalanya. Jika ketiganya dari grup Sun Tua, Kong Tua dan Sylvain berurusan dengan salah satu dari 5 elemen iblis surgawi, tidak akan ada masalah. Dan Carson Ning, dia tidak takut jika hanya salah satu dari 5 elemen iblis surgawi, jadi bahaya mereka tidak besar. Selanjutnya, Dev bersama kerumunan kembali dan menuju ke Kabupaten Jialing. Meskipun racun Yihe sudah disembuhkan, Dev tetap harus menepati janjinya dan mengirimkan pil jiwa es ke Putri Jialing. Ini masalah integritas, Dev tidak akan menjadi orang tanpa integritas. Meskipun pil jiwa es tak ternilai harganya, Dev juga tahu bahwa jika dia menelan pil jiwa es, kekuatannya pasti akan meningkat pesat, dan bahkan mungkin untuk memahami asal-usul lain, tetapi Dev tidak akan melakukan hal tercela ini. Segera, Dev dan yang lainnya tiba ke Kabupaten Jialing, dan di gerbang Kabupaten Jialing. Tuan Yan sedang menunggu mereka, seolah-olah dia tahu mereka akan datang. Bersambung.